Bab 33. Setelah Sebastian Han pergi, Julia Su tampak sedikit gelisah. Seiring berjalannya waktu, Julia Su yang berbaring di tempat tidur semakin tidak bisa tidur. Meremas ponsel, melihat waktu berlalu detik demi detik, ternyata sudah jam 11 dengan sangat cepat. Biasanya saat ini Julia Su sudah pergi tidur, karena dia harus lari di pagi hari keesokan harinya, tapi hari ini dia tidak bisa menutup matanya. Saat ini Julia Su menyadari bahwa Sebastian Han dalam hidupnya sudah menjadi bagian yang sangat diperlukan, bahkan jika dia hanya tidur di bawah tempat tidur, dia telah menempati posisi yang begitu penting di dalam hatinya. Julia Su ingin menelpon Sebastian Han untuk menanyakan kapan dia akan pulang, tetapi Sebastian Han telah menjelaskan ketika dia pergi bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, dan Julia Su tidak ingin mengganggunya. Setelah malam seperti itu, Julia Su mendengar suara pintu terbuka saat hari agak terang, dan dengan cepat menutup matanya dan pura-pura tidur. Sebastian Han tidak menyangka akan tertunda begitu lama tadi malam. Dia menyelinap ke kamar dan menemukan bahwa Julia Su masih tidur, jadi dia lega. Namun, melihat bulu mata Julia Su sedikit bergetar, dan kantong di bawah matanya jelas semakin berat, dan lingkaran hitam menggantung di wajahnya, Sebastian Han tersenyum kecut dan berkata, "Kamu belum tidur semalaman, bukan?" Mendengar perkataan Sebastian Han, kata-kata Julia Su merasa dalam. Hatinya terkejut, dia tidak ingin Sebastian Han mengetahuinya, jadi dia terus berpura-pura tidur. Sebastian Han tahu bahwa dia sengaja berpura-pura, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia berbaring di lantai dan berkata pada dirinya sendiri, "Sesuatu terjadi pada seorang teman saya, jadi saya telat pulang." Julia Su mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi, tapi dia masih berpura-pura tertidur. Bukankah sia-sia jika dia bertanya? Beberapa orang layak dilindungi dengan hidup mereka. Dia memberi saya pelajaran, dan saya tidak akan membiarkan ini terjadi pada saya, kata Sebastian Han dengan ringan. Keputusan paling bodoh Mo yang adalah pensiun dari dunia. Dia pikir itu bisa ditukar dengan kehidupan yang damai, tetapi saya tidak tahu alasan mengapa saya tidak dapat menahan diri ketika saya berada di sungai dan danau selama sehari. Julia Su tidak tahan lagi, berpura-pura malas baru saja bangun, dan mengeluh, "Aku masih tidur, kamu terus berbicara tanpa henti, apakah kamu ingin aku mengusirmu dari kamar?" Sebastian Han meletakkan tangannya bersama bantal, menatap Julia Su di tempat tidur, dan berkata dengan lembut, "Ambil cuti hari ini dan istirahatlah di rumah." Julia Su merasa bersalah untuk sementara waktu. Apakah dia melihatnya? Sangat memalukan. Tanpa alasan, mengapa kamu perlu meminta cuti? Dan ada pertemuan penting yang akan diadakan hari ini. Aku tidak bisa melakukannya, tapi aku tidak akan lari pagi hari ini, kata Julia Su. Sebastian Han tersenyum dan berhenti berbicara. Jika Julia Su benar-benar terbuka, dia mungkin harus tidur di sofa dalam beberapa hari ke depan. Bangun jam 8, Sebastian Han memasak bubur, dan setelah dingin, dia membangunkan Julia Su, mencoba membiarkannya tidur sebentar. Saat Julia Su sedang sarapan, Vivi Lan keluar dari kamar. Menanyai Sebastian Han tentang membeli mobil, tetapi pasangan tua itu menjadi sedikit bersemangat, jadi mereka tidak menunda kesempatan itu. "Julia, pamanmu dan yang lainnya akan datang ke Yuncheng hari ini. Kamu memintanya untuk menjemputnya di stasiun pada jam 3 sore, kata Vivi Lan. Julia Su memandang Vivi Lan tanpa daya. Sebastian Han tidak ada di sana. Mengapa dia bersikeras membiarkan dia menyampaikan pesan itu? "Bu, apa yang kamu lakukan?" kata Julia Su. Vivi Lan melirik Sebastian Han, dan berkata dengan marah, "Saya tidak peduli membeli mobil dengan Anda. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi, tetapi jika wanita tua itu mengetahuinya, Anda dapat mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Anda sendiri salah, katakan saja bahwa Anda meminta Julia untuk membelinya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Julia, jangan sampai wanita tua itu menghukum Julia." "Tidak masalah," jawab Sebastian Han. Setelah sarapan, Sebastian Han mengirim Julia Su ke perusahaan. Kantin dibuka secara normal, tetapi jelas ada lebih banyak pelanggan yang datang dan pergi, dan mereka tidak terlihat seperti orang biasa. "Apa yang akan kamu lakukan?" Sebastian Han bertanya pada Mo Yang. "Chang Bin sudah mati, seseorang harus membereskan kekacauan yang ditinggalkannya," kata Mo Yang. Sebastian Han mengangguk. Tampaknya Mo Yang telah membuat rencana untuk keluar dari sungai dan danau. Ini adalah hal yang baik, karena keberanian Lin Yong tidak dapat mencapai hal-hal besar, dan Sebastian Han tidak lagi menganggap Lin Yong sebagai objek kultivasi di dalam hatinya. "Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja," kata Sebastian Han. Mo Yang tersenyum, dan berkata, "Chang Bin sudah mati, dan tidak ada gerakan di Yuncheng. Bantuanmu sudah cukup, tapi kamu, jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, tanyakan saja," katanya. Sebastian Han tertawa. Mo Yang mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Sebastian Han, dan bertanya, "Kamu sudah tidak aktif selama 3 tahun, apa rencanamu?" Sebastian Han melambaikan tangannya dan berkata, "Masih ada tugas di depan, ayo pergi dulu."
Mo yang tersenyum tak berdaya, dan berkata pada dirinya sendiri, saya khawatir kejutan yang Anda berikan kepada saya tidak kecil. Sebastian Han makan sedikit di warung pinggir jalan pada siang hari, dan makan di warung pinggir jalan dengan Audi itu juga menarik banyak perhatian. Setelah makan, saya pergi ke stasiun lebih awal. Selama 3 tahun terakhir, dia akan kembali ke keluarga kelahiran Vivi Lan setiap tahun. Sebastian Han sangat akrab dengan paman Juliasu. Jiang Fengguang, namanya Fengguang, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang hanya bisa berbicara dan menyombongkan diri. Dia membual tentang dirinya sendiri dengan perbuatan orang lain sepanjang hari. Dia adalah tipikal raksasa impian. Adapun putranya, Sebastian Han sama sekali tidak menyukainya, namanya Jiang Seng. Adapun istrinya Liu Hua, dia benar-benar aneh, lebih jahat dari Vivi Lan. Sebastian Han masih ingat kembali tahun lalu. Jiang Seng berbicara dengan seseorang dan meminta uang Liu Hua untuk berkencan. Liu Hua bertanya mengapa dia menghabiskan uangnya sendiri. Secara langsung membalikkan 3 pandangan Sebastian Han. Melihat Liu Hua sungsun mengajari Jiang Seng alasan apa yang digunakan untuk membuat wanita itu membayar, Sebastian Han mengagumi keluarga 3 orang ini dengan sepenuh hati. Tentu saja, pada akhirnya perselingkuhan Jiang Seng runtuh, dan Liu Hua bahkan berkata bahwa wanita itu tidak tahu baik dari buruk. Pada pukul 3, keluarga Jiang Fengguang yang terdiri dari 3 orang keluar dari stasiun, dan Sebastian Han melangkah maju untuk menyambut mereka. Melihat Sebastian Han, Jiang Fengguang tidak senang, dan bertanya, di mana Vivi Lan dan Gi Fonsu, mengapa mereka tidak datang sendiri? Petik 2. Ibu dan ayah ada sesuatu yang harus dilakukan hari ini, jadi biarkan aku menjemputmu, kata Sebastian Han. Jiang Fengguang mendengus dingin, dan Liu Hua berkata dengan marah, saya mendengar bahwa Juliasu telah menjadi penanggung jawab sekarang, dan sikapnya benar-benar berbeda. Panggil saja seseorang untuk menjemput kami dengan santai. Saya pikir saudara perempuan Anda tidak lagi peduli. Kamu memperhatikannya. Sebastian Han, kamu tidak datang menjemput kami dengan berjalan kaki, kan? Jiang Seng bertanya. Masuk ke mobil, ikut aku. Sebastian Han terdiam beberapa saat. Ketiga anggota keluarga ini tidak tahu dari mana rasa superioritas mereka berasal. Mereka sangat miskin, dan mereka benar-benar memiliki banyak udara. Sebelum tiba di Audi, mata Jiang Seng berbinar. Kamu mengendarai mobil ini? Jiang Seng bertanya dengan heran. Jiang Fengguang dan Liu Hua juga sedikit terpana. Juliasu baru saja menjadi penanggung jawab, dan dia telah berubah menjadi mobil mewah. Iya, masuk ke mobil, kata Sebastian Han. Jiang Seng membeku sesaat, berjalan langsung ke taksi pengemudi, dan berkata kepada Sebastian Han, beri saya kuncinya, dan saya akan menyetir. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengendarai mobil sebagus itu? Sebastian Han adalah jalan yang tak berdaya. Apa hubungannya denganmu? Cepat berikan kuncinya, jangan bicara omong kosong, kata Jiang Seng dengan suara dingin yang tidak puas. Apakah kamu yang bertanggung jawab atas mobil ini? Bukan kamu yang membelinya, jadi bagaimana jika aku mengendarainya untuk anakku? Jiang Fengfeng. Benar, kamu juga beruntung. Jika kamu tidak datang menjemput kami, Vivi Lan akan memberimu mobil yang bagus. Apakah itu terbuka? Liu Hua menggema. Sebastian Han hanya bisa melempar kunci ke Jiang Seng. Jiang Seng duduk di dalam mobil dengan penuh semangat, tidak menyalakannya, tetapi mengeluarkan ponselnya, mengambil foto, dan mengirimkannya ke medsos. Jiang Fengguang dan Liu Hua juga kagum saat duduk di dalam mobil, dan mereka berulang kali mengeluhkan perasaan duduk di mobil mewah itu berbeda. Saat Jiang Seng menginjak pedal gas, dia merasa seolah-olah dia telah mencapai puncak hidupnya, dan seluruh tubuhnya terasa ringan. Aman untuk mencapai komunitas sepanjang jalan, tetapi ketika parkir, Jiang Seng tidak terbiasa dengan jarak antar mobil, jadi dia menggores petak bunga, dan bibir depan kanannya penyok menjadi potongan besar. Ketika keluarga 3 keluar dari mobil, wajah mereka pucat, mobil ini tidak murah, jika diperbaiki, saya tidak tahu berapa biayanya. Liu Hua melirik Jiang Seng, menggertakkan giginya dan berkata, mengapa kamu begitu ceroboh? Bab 34. Bu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Anda tidak akan membuat saya membayarnya. Jiang Seng berkata dengan cemas. Liu Hua memandang Sebastian Han, dan putranya tidak boleh disalahkan atas masalah ini. Lagi pula, Sebastian Han dipandang rendah oleh orang lain di keluarga Su, jadi tidak masalah baginya untuk mengambil salahkan. Saya akan menyapa Sia setelah bekerja, jadi pergilah ke atas sendiri. Sebastian Han berkata saat ini. Jiang Fengguang tampak marah, apakah ini etiket menerima tamu? Baru saja akan berbicara, tanpa diduga, Liu Hua maju selangkah dan berkata, cepatlah, jangan terlambat. Petik 2. Jiang Fengguang memandang Liu Hua dengan curiga. Mengapa dia tiba-tiba mengubah jenis kelaminnya dan datang berkunjung sebagai tamu? Tidak ada alasan baginya untuk dilempar ke bawah. Liu Hua, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membiarkan orang malang ini membawa kita ke atas?
Setelah Sebastian Han pergi, Jiang Fengguang bertanya kepada Liu Hua. Jika dia tidak pergi, bagaimana kita bisa menyalahkannya? Liu Hua tersenyum dan berkata, saat kamu naik, jangan bicara, biarkan aku bicara. Keluarga yang terdiri dari 3 orang naik ke atas, dan Vivi Lan sudah menunggu di rumah. Kakak, ipar perempuan, kamu akhirnya ada di sini. Vivi Lan dengan antusias menyambut mereka bertiga ke pintu. Liu Hua menghela nafas, dan berkata dengan wajah mengeluh yang sengaja, Vivi Lan, ceritakan tentang Anda, bagaimana Anda bisa memberi Sebastian Han mobil yang begitu bagus untuk dikendarai. Kakak ipar, ada apa? Vivi Lan bertanya dengan bingung. Dia menabrak mobil ke dalam lubang besar, dan butuh banyak uang untuk memperbaikinya. Bukankah ini buang-buang uang? Liu Hua berkata. Mendengar ini, ekspresi Vivi Lan tiba-tiba berubah. Sebastian Han menabrakkan mobilnya, ini adalah mobil baru, dan dia tidak tahu bagaimana harus berhati-hati. Ya, Bibi. Lan, bagaimana kamu bisa membiarkan dia mengendarai mobil yang bagus? Saya pikir dia adalah pria yang mengendarai mobil aki. Jiang Seng berkata dengan percaya diri, tanpa rasa malu. Vivi Lan, bukan kakak laki-laki yang membicarakanmu. Apakah kamu tidak tahu siapa Sebastian Han? Dia sangat lemah, mengapa kamu harus memberinya wajah? Keluarga dari 3 orang pergi berperang bersama, sangat aneh bahwa itu membuat orang tercengang. Titik. Vivi Lan menarik napas dalam-dalam dan sama sekali tidak curiga ada yang salah dengan masalah ini. Dia berkata dengan dingin, aku akan menyelesaikan masalah dengannya ketika dia kembali, dan dia tidak akan bisa menyetir mobilku. Mobil lagi, Sebastian Han tidak tahu apa yang terjadi di rumah, ketika kami tiba di perusahaan, kantin tutup, dan Mo yang mungkin pergi bekerja, jadi dia dengan malas bersandar ke mobil. Tidak lama kemudian, beberapa orang yang tampak nakal berjalan ke arah Sebastian Han dengan sengaja. Kakak, aku dengar kamu pengecut dari keluarga Su. Kamu sangat mempermalukan orang-orang kami. Bagaimana rasanya? Makan nasi lunak, kamu bukan Kasim di kehidupan sebelumnya, kan? Wanita seperti Julia Su, itu benar-benar jatuh ke tanganmu. Beritahu kami, apakah kamu pernah menyentuhnya? Bukankah itu menyenangkan? Sebastian Han melihat mobil merah yang diparkir di ujung jalan. Larry berkata dengan ringan, pergi dan katakan padanya, jangan membuat masalah sia-sia, kesabaran saya terbatas. Oh, nadanya tidak kecil, saudara, Hit. Mereka bertiga mengangkat lengan baju mereka dan menggabungkan tinju dan tendangan. Sebastian Han tersenyum menghina, dan ingin memberiku pelajaran setelah menemukan begitu banyak karakter udang berkaki lembut, kamu pasti meremehkanku. Para gangster itu agresif, tetapi segera mereka semua jatuh ke tanah, dan Sebastian Han tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pergilah, lain kali tidak akan sesederhana itu, kata Sebastian Han. Mereka bertiga tidak menyangka Sebastian Han pandai bertarung, dan mereka melarikan diri dengan ketakutan di mata mereka. Setelah Julia Su pulang kerja, dia melihat mobilnya penyok. Dia tidak menyalahkan Sebastian Han, tetapi berkata, mengapa kamu begitu ceroboh? Kata Sebastian. Jiang Seng, Julia Su segera mengerutkan kening. Dia hampir bisa menggambarkan Jiang Seng sebagai menjijikan. Seseorang berusia 20-an yang menghabiskan hari-harinya menganggur dan tidak melakukan apa-apa selain meniru bualan Jiang Fengfeng, tiba-tiba menabrak mobilnya. Jika ibuku tahu, kita akan lihat apa yang akan dia lakukan, kata Julia Su. Setelah mengemudi pulang, keluarga Vivi Lan, Gifon Su, dan Jiang Fengguang semuanya ada di bawah. Bahkan Sebastian Han bingung dengan pertempuran ini. Mereka tidak mungkin menunggu Julia Su, bukan? Setelah memarkir mobil, Vivi Lan dan Gifon Su dengan gugup melihat ke depan mobil, sungguh memilukan, ini adalah mobil baru. Sebastian Han, berikan aku kuncinya. Vivi Lan berjalan ke arah Sebastian Han dan berkata dengan dingin. Merasa bingung, Sebastian Han masih menyerahkan kunci mobil ke Vivi Lan. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, jangan mengendarai mobil ini di masa depan. Bahkan jika aku membiarkannya memakan debu di sini, kamu tidak ingin menyentuhnya, kata Vivi Lan. Gifon Su memandang Sebastian Han dengan wajah tenggelam, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Julia dapat menghasilkan uang sekarang, sehingga kamu dapat main-main? Apakah kamu tahu betapa mahalnya biaya perbaikan Audi? Melihat Sebastian Han dimarahi. Ketiga anggota keluarga Jiang Fengguang tersenyum, terutama Jiang Seng, yang juga bangga. Bu, apa yang kamu lakukan? Biksu Su Julia Zhang bingung, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Vivi Lan menunjuk ke penyok dan berkata, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa mobil itu ditabrak? Sudah lama saya katakan, jangan biarkan dia mengendarai mobil yang bagus. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu tahu konsekuensinya sekarang. Ekspresi Julia Su terkejut, mobil ini jelas ditabrak oleh Jiang Seng, bagaimana bisa Sebastian Han disalahkan? Melihat ekspresi 3 anggota keluarga Jiang Seng, Julia Su langsung mengerti, dan sangat marah. Bu, mobil ini. Julia,
jika kamu berbicara untuknya lagi, aku akan membiarkanmu menceraikannya sekarang. Vivi Lan menyela dengan dingin. Han. Sebastian meraih tangan La Juliasu mengisyaratkan dia untuk tidak menjelaskan. Kulit kepala Juliasu akan meledak. Bagaimana mungkin keluarga Jiang Seng yang terdiri dari 3 orang begitu kurang ajar, dan pasti ada rasa kesopanan ketika mereka membuka mata dan mengatakan omong kosong. Sepupu, kamu adalah pria yang keterampilannya tidak terlalu bagus. Berbahaya bagimu untuk membiarkannya menjadi pengemudi. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati, kata Jiang Seng sambil tersenyum. Itu benar, kamu menghasilkan banyak uang sekarang, jadi bagaimana jika terjadi kesalahan, lanjut Liu Hua. Kata-kata ini mengingatkan Vivi Lan bahwa Juliasu adalah penopang keluarga mereka sekarang. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Sebastian Han, kamu tidak perlu menyapa sia dari pekerjaan di masa depan. Kamu bisa tinggal kemanapun kamu mau, kata Vivi Lan. Setelah selesai berbicara, Vivi Lan meraih tangan Juliasu dan melanjutkan, bawa pamanmu dan yang lainnya keluar untuk makan malam-malam ini, dan orang yang tidak relevan tidak harus pergi. Orang yang tidak relevan. Ini secara alami mengacu pada Sebastian Han. Sebelum Juliasu dapat berbicara, Sebastian Han berkata, ada yang harus saya lakukan malam ini, Anda bisa pergi. Sebastian Han, kamu cukup sadar diri. Kamu tahu bahwa pertemuan keluarga kita bukan untukmu, jadi kamu tidak mencari alasan untuk pergi itu tidak harus memalukan. Jiang Seng menggoda. Sebastian, kamu. Juliasu penuh dengan keluhan, dan membela Sebastian Han. Pergilah, aku benar-benar harus melakukan sesuatu, Sebastian Han menyela. Keluarga itu pergi dengan 2 mobil. Satu untuk Gifon Su dan satu untuk Jiang Seng. Sebastian Han memperhatikan mereka pergi sebelum naik ke atas. Di dalam mobil, Jiang Seng berkata dengan penuh kemenangan, Bu, kamu benar-benar luar biasa. Sebastian Han, pengecut itu, tidak berani membantah sepatah kata pun. Liu Hua tersenyum dan berkata, statusnya di keluarga Su, bersamanya demi berbicara. Anda harus berhati-hati, jika Anda bertemu lagi, Ibu tidak akan dapat menemukan alasan untuk membantu Anda. Jangan khawatir, itu hanya kecerobohan sebelumnya, kata Jiang Seng dengan ringan. Pada saat ini, Liu Hua menjadi rumit lagi, dan berkata kepada Jiang Fengguang, keluarga Vivi Lan sebenarnya membeli 2 mobil. Mereka pasti punya banyak uang. Anda harus menemukan cara untuk meminjam uang. Untuk menjadi kakak laki-laki, dan saya akan meminjamnya di meja makan nanti. Bukan 200.000, setidaknya 100.000, kata Jiang Fengguang. Jika dia menginginkan IOU, kamu bisa memberikannya padanya. Dapatkan uangnya dulu dan baru bicarakan. Adapun untuk tidak membayar kembali uangnya di masa depan, kami memiliki keputusan akhir, Liu Hua mengingatkan. Jiang Fengguang berkata sebagai hal yang biasa, dia kaya sekarang. Jika dia masih meminta saya untuk membayar kembali uang itu akan terlalu tidak masuk akal. Lagi pula, saya juga saudara laki-lakinya. Untuk menyelamatkan muka, Vivi Lan menetapkan bintang 5. Kotak hotel kelas 1, konsumsinya tidak sedikit, dan dia sengaja mengatakan bahwa dia adalah pelanggan tetap di sini dan sering datang ke sini. Liu Hua mendengar apa yang dia katakan, dan sebelum memasuki hotel, dia diam-diam memberi isyarat 2 kali kepada Jiang Fengguang, yang berarti dia akan meminjam 200.000 yuan nanti.